Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini dengan Bang Deki selaku seniman dan musisi nih. Banyak banget cerita tadi Bang Deki gitu kan. Dan banyak, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang di sini gitu kan. Tapi kita udah di segmen terakhir gitu kan. Aku akan pancing dengan keuntungan deh, biar orang-orang yang lihat atau pemirsa-pemirsa yang lihat gitu. Oh, kalau di musik nih banyak nih keuntungannya, banyak nih peluang yang bisa didapat. Bang Deki sendiri apa yang sudah didapat lah secara material dan non material? Kalau untuk keuntungan ya, untuk material nih, untuk material sebenarnya yang namanya uang tuh nggak bisa diukur lah, sebanyak apapun nggak bisa diukur. Tapi selama saya hidup di musik dan benar-benar terjun ke musik, baik itu sebagai anak band ataupun sebagai orang yang di belakang panggung, produksi dan lain sebagainya, saya merasa cukup di musik. Merasa cukup untuk apa yang saya lakuin gitu. Tapi balik-balik lagi yang namanya tantangan tadi tetap ada. Setiap kerjaan lah namanya ada tantangan dan ada pasang surutnya, ada resiko pasang surut dan lain sebagainya ada gitu. Contohnya waktu di saat Covid kemarin nggak produksi apa-apa gitu kan. Ya saya kayaknya semua musisi deh Bang. Iya. Mau musisi setinggi apapun, tapi ya di saat memang saatnya hidup lagi, ya memang musisi bisa hidup gitu. Asalkan yang pertama memang jadi musisi yang seperti apa dulu nih. Kalau jadi musisi yang ecek-ecek, ya saya nggak bisa jamin gitu. Tapi contohnya kalau jadi musisi yang benar-benar ngulik, benar-benar belajar, yang punya skill, dan memang kalau nggak punya skill tapi mau punya skill dan memang mau belajar dan lain sebagainya, saya yakin mereka bisa hidup gitu loh. Contohnya aja sekarang misalnya wedding, satu kali wedding 500.000 misalnya, 700.000 satu player, atau bahkan ada 1 juta, kaliin aja misalnya dalam waktu 1 bulan, bisa setiap minggu atau satu minggu sekali lah, berarti 4 kali berarti udah 2 juta. Lumayan lah ya. Nah, itu baru dari wedding aja, belum lagi yang lain-lain. Tapi kan itu hitung-hitungan kita. Hanya angka juga. Angka juga. Cukup atau enggaknya balik-balik ke diri kita, gimana gaya hidup kita dan lain sebagainya. Mau dikasih 100 juta pun kalau kita hedon ya nggak bakal cukup gitu. Gitu. Berarti ya kalau untuk Bang Deki sendiri cukup ya untuk menghidupi kehidupannya. Cukup. Kayak gitu ya. Di tahap yang sekarang juga, walaupun next level juga pengen juga naik lagi ya. Naik lagi. Gitu. Namanya peluang pasti ada lah. Sampah aja berpeluang. Masa hal yang memang ada kelihatan, kedengaran gitu kan, masa nggak ada nilai gitu. Iya. Nah, kalau untuk para kaula-kaula muda yang milenial yang masih mungkin apa ya, ide kreatif tuh ada tapi belum bisa disalurkan, belum bisa diapa. Apa nih pesan dari Bang Deki untuk kaula-kaula muda? Mulai aja dulu sih kalau menurut saya. Karena kalau kita nggak pernah mulai, ya kita nggak bakal tahu gimana hasilnya. Ibaratnya kalau kita mau tahu orang suka atau enggak, ya keluarin aja dulu gitu. Yang jelas setiap kita bertambah umur, pola pikir kita pasti bakal berubah. Kamu tahun ini bikin lagu yang barangkali sampah, tahun depan mungkin bisa jadi sampah yang agak bermanfaat gitu. Tahun kedepannya ya udah jadi emas barangkali gitu. Jadi coba terus, belajar terus, cari diksi-diksi yang bagus kalau untuk produksi lagu, atau kalau mau bikin musik cari referensi yang bagus gitu. Yang penting kalau kita sholat tuh kiblatnya harus benar dulu gitu. Yang penting sih. Mulai dulu, belajar dulu, lakukan gitu kan, dan belajar lagi. Iya, kalau sesuatu yang nggak dimulai itu sama aja sama kayak omong kosong gitu. Baik. Terima kasih Bang Deki. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Terima kasih juga banyak nih motivasinya juga untuk para musisi-musisi yang mungkin baru mau muncul sekarang, karena ya anak-anak muda sekarang tuh kadang masih mainnya di belakang panggung aja gitu kan, nggak mau padahal ide ada, skill ada, dan ya belajar juga di mana aja gitu. Terima kasih Bang Deki ya. Lancar terus rezeki. Amin, dan ya untuk Allah. para pemirsa juga terima kasih juga sudah setia menemani obrolan saya, Anas dan Bang Deki hari ini. Semoga kita bisa memperkuat skill kita baik itu di bidang apapun dan khususnya mungkin di musik gitu. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.